Swastiastu. Om Swastiastu. Mahajeng Rauh kembali Bapak Siap. Gede Pasek Suardiko. Ya. Ini masih dalam suasana debat Hari Raya. Hari Raya Demokrasi. Hari Raya Demokrasi. Ini langsung aja Pak. Yeah. Masalah debat kemarin, debat Pilgub Bali pertama, ini terkesan saya lihat komen-komen netizen itu terkesan seperti 01 dirujak oleh Pak Giri Praste ini gitu Pak. Nah bukan, Pak di tim bukan Koster Giri ya, oleh Giri Praste. Oh Giri Praste justru oleh wakilnya Pak Koster gitu. Dibilang Adilion wakilnya ngomong kok Pak Koster. Jadi mana supir mana kernet nak jelas itu. Nah, saya langsung aja tanya Pak. Apa nggak ada briefing atau kurang persiapan nih dari 01 atau gimana itu kira-kira? Jadi gini, kita lihat mau lihat substansi atau entrepreneurnya, apa entertainnya? Entertain, oke. Tidak, bukan entrepreneur ya, entertain. Habis dimasalahkan. Manusia itu kan biasa salah ngomong juga ada kan, jangan saya. Betul. Mau ngomong entertain, kita ngomong jadi entrepreneur, padahal beda. Betul. Entrepreneur itu kan wirausaha. Bilang maksudnya 5,3 juta itu dimasalahkan ke forum resmi jadi soal 53 juta. Betul. Padahal kan jelas. Betul. 4, sekian, 5,3 kan itu maksudnya. Karena terakhir 7 gitu loh. Ya. Salah ngomong menjadi agenda pertanyaan kan jadi lucu juga. Terlalu mencari-cari. Saya pun seakan tidak pernah punya salah jadi ya sebagai manusia kan begitu ya. Pak Mahfud MD kan pernah dulu blunder juga. Pak Mahfud MD semua orang pernah. Apa itu? Kalau tetua kita bilang tenahana wong swasta anulus. Tidak ada manusia sempurna. Kadang-kadang kita mau begini keluarnya begini. Itu kan biasa. Nah, kalau kita sebagai manusia yang paham bahwa manusia itu tidak sempurna, tidak perlu memasalahkan hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Yang tidak substansi. Apalagi sudah dijelaskan kan. Oh itu maksudnya begini. Dan jarang loh ada calon pemimpin itu yang jujur. Maaf saya salah menyebutkan itu. Maksudnya 5,3. Tapi tetap nggak terima. Makanya pakai data. Jangan ngomong tetap digoreng ya. Ya sudahlah. Ternyata tidak masuk ke dalam substansi kan itu. Ya sudahlah itu kan cara aja. Makanya kalau kita mau melihat sebenarnya acara debat itu debat apa? Kita mulai dari situ dulu. Dari panduan KPU, dari undang-undang dan PKPU, di situ adalah untuk menyampaikan visi, misi dan program. Lalu visi, misi, program ini diperdalam oleh panelis dan oleh sesama kandidat. Jelas itu. Oke. Nah, yang kemarin kita tonton bagaimana? Paslon 1 mengikuti aturan, menyampaikan visi, misi, visinya soal Bali Dupa Jaya yang terkait dengan Indonesia Emas. Kemudian dia menyampaikan misinya dalam 9 tata kelola. Lalu dia menyampaikan beberapa program yang terkait dengan tema yang terkait. Jadi mengikuti alur itu. Lalu apa yang disampaikan oleh Paslon 2? Tidak ada menyebutkan visinya apa secara resmi di forum itu. Tidak ada menyebutkan misinya apa secara resmi. Yang ada adalah ibarat kontraktor yang menyampaikan beberapa proyek program infrastruktur saja. Oh, video yang kemarin itu. Iya, kan 6 menit pertama kan itu. Itu video keberhasilan program apa yang sudah dibangun dan kemudian apa yang akan dibangun soal infrastruktur. Visinya apa tidak muncul di forum resmi tersebut. Misinya apa tidak muncul di forum tersebut. Hanya menyampaikan video itu selama jeda 6 menit tersebut. Permasalahannya adalah ini debat apa? Kalau kita debat visi, misi dan program kan harus sesuai konten itu dong. Kalau kita mau dilihatin ini loh infrastruktur, ini loh yang akan kami bangun soal infrastruktur, itu kan hanya satu bagian aja. Berarti 5 tahun ke depan mau ngurus itu saja. Rakyatnya nggak diurus. Bagaimana soal sekolahnya, bagaimana soal kesehatannya, itu kan jalan semua. Jalan lingkar, jalan semua proyek semua. Padahal visinya kan tidak disebutkan. Misi juga tidak dijelaskan untuk mencapai itu dan programnya apa, bidangnya apa, sudah ada 5 item itu. Dan ini tidak dijelaskan, hanya infrastruktur saja. Dari 5 subtema hanya infrastruktur saja selama 6 menit. 6 menit. Berarti pertama, artinya kan antara tujuan pertemuan itu dengan ini kan berbeda.
Oke lah itu pilihan. Jadinya Tetapi publik kan harus tahu kan. Jadi publik harus tahu agenda di situ adalah penyampaian visi misi dan program, kemudian tematiknya soal pariwisata berkelanjutan. Memformat Bali dalam pariwisata berkelanjutan. Nah, memformat Bali ini. Nah, kemudian makanya kita mengikuti alur yang disiapkan oleh itu. Tidak bicara soal infrastruktur tok. Infrastruktur itu hanya salah satu subtema dari 5. Jadi paslon 2 tidak menyentuh 4 subtema yang lain, hanya subtema infrastruktur. Moda transportasi. Infrastruktur pun yang dipikirkan hanya moda transportasi, jalan saja, underpass, jalan lingkar, yang lain tidak diurus. Kan begitu jadinya. Artinya ini debat apa? Masyarakat kan harus tahu. Ya, itu satu. Yang kedua, kemudian ketika terjadi pertanyaan, itu kan harus sesuai dengan tema. Kan ini ada tema, ada subtema, ada debat dibuat 3 kali, masing-masing mengikuti tema, kan begitu. Makanya ketika kemudian di awal ketika debat terjadi masih alurnya masih terukur. Ketika mulai kemudian Pak Giri bertanya soal undang-undang, menyebutkan 4 pajak yang diatur dalam Undang-Undang 28 dan sebagainya. Pajak hiburan tertentu itu ya. Artinya ya diatur dalam undang-undang itu kan tidak dalam klaster untuk berbicara soal 5 subtema tersebut, gitu loh. Oh, itu pajak itu, kan di luar lebih konteksnya. cocok. Lebih cocok pertanyaan itu ketika kita mau ujian di Fakultas Hukum kan gitu ya. Kita mau ujian, ada pertanyaan, jawabannya sebutkan 4 yang begini kan gitu. Itu lebih cocok. Misalnya nanti kita tanya balik undang-undang yang lain kepada Pak Giri, saya yakin tidak akan hafal. Dan undang-undang ini pun juga 2 bulan 3 bulan lagi lupa juga. Sama kayak gayanya SGIE dulu di Pilpres dulu. Oke lah, tidak apa-apa. Tapi yang penting kan begini, ini pembelajaran kita semua. Bahwa kita diajarkan bahwa kita ikuti aturan yang disiapkan oleh KPU. Ada 3 subtema yang akan datang ini tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. Oh, yang akan datang ini otonomi daerah ya? Ya, otonomi daerah. Berarti kan temanya soal itu, gitu loh. Jalur gitu ya? Mengikuti kan. Jadi kita ikutilah alur itu. Nah, kalau ini kemudian hanya ngomong infrastruktur, hanya ngomong jalan saja, berarti 5 tahun ke depan janji paslon 2 itu adalah ngomongin soal itu saja. Itu saja. Dalam konteks pariwisata berkelanjutan. Nggak mikir yang lain. Karena itu yang dijelaskan di awal. Kalau yang lain itu kan dari proses diskusi, dari proses dialog kan. Ini saya kira memang agak nyaplir di situ. Mungkin kalau langsung detail itu agak problem. Di incumbent agak problem. Sehingga kira-kira problemnya apa kira-kira Pak? Ya kan gampang, dia kan sudah ngerjakan 5 tahun. Masa dia bicara akan? Sehingga dia menghindari pembahasan ini. Maka dia larilah ke isu yang lain yang sudah dikerjakan. Seperti mahasiswa Fakultas Hukum disuruh menjawab undang-undang kan itu kan. Apa isi undang-undang? Jangankan itu, saya aja sudah kuliah S2, guru besar aja di UNUD. Kita tanya pasal undang-undang mendadak itu nggak ngerti. Kita tanya tentang undang-undang agraria juga Pak Giri pasti nggak ngerti. Kan begitu kan? Artinya kan bukan itu konteksnya. Kenapa? Karena ini kan kepala daerah ini kan fungsinya dia itu kan pejabat bukan strategis. Bukan teknis ya. Itu ada ASN, kepala dinasnya, ada biro hukum, ada ini kan itu. Tapi sekarang si pemimpin ini mau apa untuk rakyat? Itu diterjemahkan oleh infrastruktur administrasi pemerintahan yang ada di dalamnya. Kan begitu. Kalau kita ngomong ini kan kita harus cerdaskan. Tidak asal yang menang nih kalah. bukan begitu. Kalau kita breakdown, contoh nih. Kebijakan skema bagi hasil pajak hotel dan restoran. Kan itu pertanyaannya. Benar. Yang mana mau dipakai? Apakah yang seperti sekarang dipakai oleh PMK Badung PHR atau seperti dulu di mana pembagiannya diatur oleh provinsi. Artinya kan itu tawaran, pilih yang mana. Tapi nggak ada dipilih dua-duanya. Atau gini, malah jawabannya akan dikembangkan gitu. Nah, saya akan begini, dulu saya melakukan begini, saya dulu.
itu dulu-dulu itu kan sebagai Bupati Badung. Ini kan debat soal sebagai gubernur dan wakil gubernur. Ketika Anda jadi wakil terpilih gubernur dan gubernur akan digimanakan nih PHR ini. Pengaturan PHR tuh dia akan bagaimana? Apakah ditarik ke provinsi apa tetap di Badung? Kan pilih itu saja. Alasannya apa? Apa kira-kira menurut Pak Pase kenapa mereka sulit menjawab itu ya? Nah, saya tidak juga menjawab ngerti. detail itu, tidak menjawab konkret gitu. Kan dan itu jawabannya sangat terkait langsung dengan tema pariwisata berkelanjutan, karena pariwisata ini sumber pendapatannya adalah pajak hotel dan restoran. Betul. Lalu ini hasil ini untuk rakyat, kemakmuran rakyat ini mau diatur kayak apa? Mau kayak sekarang? Kalau kayak sekarang berarti Badung menjadi penjuru, dia yang ngatur semua. Provinsi tidak ikut-ikutan. Oke. Tapi kalau ditarik ke provinsi seperti zaman Dewa Brate, Ide Bagus Oke, Dewa Bagus Mandre, itu dia dibagi. Mangku Pastiko pun masih menyaksikan dia provinsinya kan. Nah, jadi tinggal memilih, tapi kan tidak dipilih. Pertanyaannya sederhana, tapi publik tidak bisa mencermati itu secara substansi karena yang dilihat ada tontonan saja. Oke. Nah, makanya kita harus baca. Konten ini kan untuk menggali cara pandang dan sikap apa yang akan dilakukan oleh si kedua paslon kalau dia memimpin. Kan begitu sebenarnya yang harus dilihat. Karena kalau pekerjaan teknis itu udah kepala dinas, betul, kabak, apa macam-macam itu yang punya urusan. Pejabat politik itu tidak gitu loh. Bayangkan misalnya seorang presiden, Ibu Mega gitu misalnya jadi presiden, masa harus ngurusin undang-undang pasal, kan enggak. Udah ada Menkumham, ada Menko Polhukam, ada ahlinya, ada semua. Dia nggodok, yang penting Bu Mega saya ingin seperti ini. Seperti ini. Saya ingin KPK begini. Maka di zaman Bu Mega KPK itu muncul. Tapi terjemahannya bagaimana kan sudah ada ahlinya. Ini jangan pertanyaan mahasiswa yang kemudian dipakai untuk seperti mau ujian nasional atau ujian semesteran gitu kan, bukan begitu. Ya. Nah ini kira-kira biar kita paham di mana posisi debat yang resmi dari KPU tersebut. Substansikah yang diangkat? Kan enggak. Hanya sekedar mencari kelemahan. Ini dek aja pilih ngomong, tunjukkan jadi dia pilih ngomong. Ada ngomong 53 juta. Kalau orang mendengar acara itu, orang tahu. Pertama dia bicara target tertinggi berapa, lalu ada COVID, lalu naik 2, sekian juta, jadi 4, sekian, kemudian dengan target 7 juta, kan menyampaikan itu. Nah di antara itu kenaikan hari ini sudah mencapai 5,3 juta. Nah ketika ngomong 5,3 juta ini dah dia bicara 53 juta gitu loh. Komang Sapine. Tapi Pak De Gajah kan sebenarnya membaca itu, kok bisa membaca ya salah ya kira-kira. Nah, sekarang kan kemudian diklarifikasi kan bahwa ini gitu loh. Selimputan bahasanya. Ya, Erwin kan yang beli. Pernah. Saya di podcast karena saya kan sebelum Sederhana saya aja. kan ngedit kan. Wah, adik ini orang karena untuk foto. Karena apa? Karena kita manusia. Kalau manusia sudah merasa diri sempurna itu berbahaya. Betul. Tanda-tanda itu nyapo kade aku istilahnya. Bahwa saya lah yang akan bisa sembuh, saya lah. Kalau udah serba saya itu sudah mulai garis merah dalam arti sebagai manusia. Karena dia sudah merasa diri pasti akan saya benar selalu. Gitu loh. Itu sangat berbahaya. Karena apa? Tidak dalam konten inti permasalahan. Gimana sih pada berkelanjutan? Kalau Degajah posisinya jelas, dia akan coba quality tourism. Quality tourism itu baik tempatnya, baik orang yang datang dan sebagainya, sehingga kita mengurangi wisatawan sampah. Ada wisatawan yang di sini kehabisan bekal, membegal orang, mencuri, melarikan truk. Itu kan wisatawan yang membuat masalah. Itu bisa dikurangi dengan quality tourism. Kan itu yang jawabannya. Jadi harus tetap dalam konteks konten, tidak mencari-cari kesalahan ngomong gitu loh. Nah ini saya kira memang perlu yang anehnya kan udah dijelaskan sama Pak De Gajah wah itu itu salah ucap. Pak Giri masih ngomong. Ya karena tidak ada bahan yang substansial. Oh gitu. Kalau ada bahan yang substansial kan larinya ke substansi. Misalnya nih, bagaimana daya saing SDM kita dengan SDM luar ketika bicara perebutan kue pariwisata dunia kerja di Bali gitu. Kan lebih substansial. Berarti apa yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita? Kan lebih pada aspek substansi jadi diskusinya. Sehingga rakyat bisa melihat kalau nanti memimpin bisa ditagih yang itu karena disarankan langsung.
Kan begitu. Kalau sekarang hanya menagih, kamu salah ngomong loh 53 juta, kamu bodoh loh. Kalau kamu nggak bisa baca, kan hanya konteks begitu aja. Tidak dalam konteks kebijakannya apa setelah ngomong itu. Terus masalah shortcut itu diperebutkan. Siapa ini yang mengerjakan itu? Nah, sekarang kan kalau shortcut itu begini. Pak Pasar tahu Pak kronologinya ya, saya tahu itu? lah. Itu kita kan tahu karena itu kronologi jadi sebenarnya gini, itu. Shortcut itu selama ini kan dicitrakan itu adalah ide, gagasan dan perjuangan Pak Koster sebagai gubernur. Sepertinya menafikan kepemimpinan yang sebelumnya. Ini kan tidak boleh nyapu kadi aku lagi. Seakan sayalah, enggak. Jujur kan? Sebenarnya kan harus jawabannya jujur. Tapi kan beliaunya tidak jujur. Oh, berarti klaimnya Pak Koster kan memang rencana dari dulu, tapi kan realisasi kan di era saya gitu. Gini bos. Gimana itu? Kalau ngomong pakai uang negara, itu tidak tiba akal, tiba kejadian. Kalau pakai uang negara harus dimulai dari ide, konsep, ditawarkan, dikaji, begitu. Dan ini kemudian sudah diungkapkan dari tahun 2013 sudah feasibility study-nya dilakukan. Pertanyaan 2013 itu Koster sudah gubernur belum? Belum. Nah, kemudian dilakukan lagi proses sebelumnya. Nah, pertanyaannya kemudian kapan Koster dilantik sebagai gubernur? Koster dilantik 2018 ya? 2018 17 September. Oke. 17 September 2018 kemudian dilakukan groundbreakingnya 14 November. Berarti selang Dari September ke November itu hanya 2 bulan. Berarti sekarang dilantik 2 bulan lagi groundbreaking. Pertanyaannya apakah ide, gagasan dan usulan Koster atau ini sudah berjalan dari zaman sebelumnya, termasuk dari zaman Pak Mangku Pasike diproses. Gampang Win, kamu wartawan, buka Google, cek. Itu udah sempat ditargetkan dari 2013, disiapkan kira-kira 2017 bisa selesai mulai pembangunan. Udah sempat muncul itu di publik. Artinya itu bukan idenya Koster. Bahwa pada saat Koster itu dilaksanakan, iya. Itu kebetulan. Karena itu pas dia menjadi gubernur. Meskipun bukan Koster pun gubernur tetap jalan. Karena itu pakai APBN. Pembebasan tanahnya baru pakai provinsi dan kabupaten. Karena itulah Pak Agus bilang, saya tahu itu prosesnya begini gitu loh. Tapi karena waktu dipotong kan. Ya. Nah ini kan publik harus tahu. Jangan sampai setiap pembangunan pada masa kita itu karena saya. Sesuatu yang besar itu panjang prosesnya. Dari ide, perencanaan, DED, feasibility study, kemudian dianggarkan di APBN, baru kemudian dilaksanakan sampai groundbreaking. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak September dilantik, November groundbreaking, duit sudah ada. Kapan gitu dia ngurus? 2018 ini kita harus jujur. Mungkin karena satu jalur itu dulu mungkin bisa cepat gitu. Mungkin Pak. Memang sudah sebelumnya sudah proses. Penganggaran kan tidak seketika. Saya mau tanya, APBN itu memang disahkan bulan September ketika Koster menjadi ini diusulkan, langsung disahkan. Sudah sebelumnya. Terus groundbreakingnya November langsung turun. Kan enggak, ada proses tender, ada proses lelang, ada proses macam-macam. Jadi rakyat ini jangan terlalu dibodohi. Jadi momen kemarin itu adalah momen untuk menjelaskan kepada rakyat apa sebenarnya yang terjadi, yang selama ini diklaim sebagai nyapu kadi aku, berkat akulah. Kalau selalu aku nitik tangka terus kan bahaya, bahwa ini berkat perjuangan bersama tokoh-tokoh Bali lewat rancangan dari 2013 kemudian groundbreaking 2018. Pak Sudikerto juga ada peran situ, coba tanya dia. Pak Mangku ada juga peran di situ, DPR RI kita juga ada peran. Jadi semua ada peran. Bukan karena Pak Koster jadi kemudian langsung dia menyelesaikan semua. Tidak. Termasuk mungkin Besake mungkin juga gitu ya mungkin ya. Besake itu dari zaman Pak Dewa Brata udah rame. Karena itu cagar budaya, KSPN dan sebagainya itu tolak menolak terus. Zaman Mangku Pasike juga rame. Percaya atau tidak? Buka Google. Semua masih ada pro kontra. Dulu itu sudah ada keputusan PHDI menolak. Tetapi karena kemarin itu sudah diatur sedemikian rupa dan beliau sebagai penguasa partai yang besar dan DPRD juga penguasa, jadi kan nyambung semua dijalankan. Itu sudah dari dulu. Jadi kita harus fair melakukan itu.
Oh, berarti Pak Koster nggak berperan? Nggak ada perannya. Mempercepat karena dia sebagai kepala daerah itu bisa berjalan. Sekarang kita cek apakah sesuai dengan tujuan, maksimal dengan tujuan dan sebagainya. Bahwa itu parkir lebih bagus, iya, kita harus jujur akui. Betul. Jalan lebih besar, iya. Tapi bahwa kebesaran lebih mahal hari ini untuk Maturan, iya juga. Bahwa kios-kios banyak kosong, iya juga, gitu loh. Ini kan kita kan harus fair melihatnya, gitu loh. Nanti bagaimana? Oh, ini gagal, enggak. Mari kita sempurnakan. Bagaimana parkirnya berjalan, bagaimana kios yang tutup itu bisa buka lagi, bagaimana orang Pemedak menjadi lebih murah ke sana. Ini kan harus diatur. Nah, ini saya kira memang kita semua harus memposisikan, jangan nyampok adik aku seakan hanya sendiri. Cukup satu orang selesai itu barang. Kan tidak juga. Ini sistem. Ini uang APBN loh. Jangan-jangan itu karena seriusnya Pak Jokowi terhadap Bali. Nah, itu kan. Jadi seakan Jokowi nggak ada peran jadi di situ kan. Waktu yang datang meresmikan kayaknya Bu Mega ya dulu ya. Oh enggak, itu yang Bendungan. Oh, itu. yang Bendungan Bu Mega ya. Bendungan. Nah, kalau ngomong itu kan panjang lagi. Bendungan yang dititap kalau salah. Tapi kalau bendungan yang ditamblang Pak Jokowi yang meresmikan. Artinya itu uang APBN, Bos. APBN, itu uang ya. APBN tidak datang langsung ujuk-ujuk jadi gubernur langsung minta, enggak. Harus ada permohonan dulu, dikelola, dibahas. Baik di DPR maupun di pemerintahan, dari Bappenas, keliling itu Menteri Keuangan semua itu terlibat. Baru disahkan. Bukan satu orang itu selesaikan. Mungkin kalau dulu bukan tidak satu jalur antara PDIP dan Presiden Jokowi yang PDIP dulu masih hubungan bagus, mungkin tidak selancar itu dulu mungkin programnya ya. Jadi gini, Bali ini unik. Zaman Pak SBY pun Bali dapat perhatian. Oh, David. Nah, iya, itu. di sini kan PDIP waktu itu. Oke, jadi dapat perhatian. Berarti konteksnya bukan ke sana. Bali ini dia punya nilai tawar terhadap pusat dan pusat pun punya daya pengaruh terhadap Bali. Di sinilah perlu mencari pemimpin yang bisa sinergi. Kalau dia kontraproduktif satu dengan yang lain, yang rugi masyarakat Bali. Tapi kalau dia koordinasinya bagus, ininya semua bagus, maka gampang aspirasi rakyat gampang disampaikan, kepentingan pusat untuk menjaga Indonesia dari wajah Bali juga bisa dijalankan. Contoh, ketika menyelaksanakan APEC kita dapat proyek karena sering jalan macet ada berkah, dibuatkan tol yang di Benoa itu. Itu kan tol yang ketika ada pelaksanaan APEC zaman Pak SBY. Kenapa? Karena mengantisipasi kalau ada jalan macet di bottleneck-nya Bali itu. Itu kalau udah jalan macet kan kepala negara apa kan sudah nggak bisa ngomong apa. Di situ aja jalannya. Maka diperlukan jalur itu, maka dibangun. Acara APEC selesai, masyarakat bisa menggunakan. Kemudian ada pelaksanaan G20. Kita dapatlah kemudian pelabuhan Sanur, Nusa Penida dan ini. Jadi itu karena banyaknya momentum kegiatan internasional, maka fasilitas itu dilengkapin oleh pusat. Keuntungannya apa? Selesai acara tersebut kita dapat. Ada water forum, ada kegiatan ini, maka dikasih bantuan ini. Makanya semakin banyak ada MAIS, ada konvensi internasional sebagainya di sini, yang kemudian Indonesia sebagai negara, sebagai tuan rumah, maka Bali otomatis pasti akan kecipratan fasilitas penunjangnya. Termasuk bandara, kita terus dapat proyek ini kan karena untuk bagaimana kita menyambut tamu lebih bagus, lebih nyaman ya. Itulah sebenarnya kenapa pentingnya hubungan bagus antara pusat dengan daerah. Yang namanya satu jalur itu di sana yang digagas oleh Pak Koster, dilanjutkan oleh Degajah. Jadi posisi kata lanjutkan itu lanjutkanlah satu jalur. Jangan yang dilanjutkan yang hari ini beda jalur. Kan gitu. Saya kalau nonton jejak digital YouTube itu kemarin saya iseng buka kan kampanyenya Pak Koster yang dikomandani oleh Pak Giri Prasto 5 tahun lalu. Ya, gimana Pak Giri dan Pak Koster berorasi pentingnya satu jalur itu gini. Saya kadang-kadang ketawa kalau lihat sekarang itu gini. Saya makanya kan gini. Coba lihat closingnya Paslon 1. Beliau kan mengucapkan terima kasih dengan beberapa kepala daerah yang sudah menjabat, yang memberikan saran, kan itu kan, karena memang beliau-beliau itu ditemui kan
dikasihlah masukan di Gajah kan, bagaimana problem-problem tiap kabupaten kan, termasuk provinsi kan, ada Pak Mangkupasike kasih saran, dan kemudian terang-terangan menyampaikan bahwa juga melanjutkan perjuangannya Pak Koster terkait dengan prinsip satu jalur. Jadi apa yang dikampanyekan Pak Koster waktu periode yang lalu, termasuk Pak Giri, sampai nyanyi bareng-bareng berkali-kali itu, nyanyikan lagu satu jalur itu dirasa memang penting, efektif untuk kepentingan Bali dan dengan masyarakat Bali. Bali yang kecil dengan PAD terbatas dan ditambah utang pen yang harus dilunasi, dicicil tiap tahun ini, memang sangat memerlukan satu jalur itu untuk hubungan yang lebih bagus. Dan itu idenya Pak Koster loh, pemikirannya Pak Koster yang hari ini mencoba diingkari. Pak Giri pun menyebutkan itu gitu. Jadi saya bilang, udahlah apapun yang bagus dari pemerintah sebelumnya ambil. Saya kan diminta saran saya sama Gajah sama Pak Agus. Apapun jangan kita tinggalkan cara berpikir karena saya berkuasa zaman yang lalu hilangkan. Karena saya sekarang berkuasa apa ininya Pak Mangkupasike hilangkan. Saya bilang jangan. Terus apa? Loh, Pak Koster kan bagus konsep satu jalurnya tuh. Pakailah. Jalankan itu, lanjutkan satu jalur itu. Oh ya udah, pakailah itu satu jalur. Jadi jangan marah-marah. Jangan juga diingkari. Kalau mengingkari berarti kan orangnya tidak konsisten toh. Berarti kalau lihat pidatonya Pak Koster yang sekarang kan tidak satu jalur pun gini, kita begini. Kalau 5 tahun lalu Pak Koster bilang itu kan blunder. Iya kan, masyarakat tinggal buka saja. Buka saja gimana pidatonya soal satu jalur yang dulu. Termasuk Pak Giri juga pidato, termasuk yang lain juga pidato. Hari ini kan sangat-sangat diperlukan bagi Bali. Kenapa? Hari ini kita selain masalah defisit, masalah kita nih masih bayar utang pen yang hampir 245 miliar per tahun. Uang yang harusnya dipakai membangun, sekarang kita pakai cicil utang. Ini kan harus kita pikirkan. Kalau kita nggak cerdas memilih masyarakat, ya rugikan kita semua. Fanatik buta, yang penting warnanya, yang penting sama ini. Bukan di situ menyelesaikan masalah. Kita harus punya gerakan taktis, mana yang bisa sebanyak mungkin dana APBN itu bisa ke Bali. Apa yang dijelaskan Pak Koster bilang, oh ini udah ada rumusnya, ada undang-undangnya. Betul Pak, itu urusan DAU, dana bagi hasil, ada rumusnya. PPN bagaimana membaginya, PPH bagaimana membaginya, dana bagi hasil tambang ada undang-undangnya. Tetapi ada juga program-program yang ditempatkan di kementerian yang menjadi otoritas pemerintah pusat mau dilaksanakan di mana. Itu ada. Pemerintah pusat yang menentukan mau ada di mana. Contoh, Jokowi bikin 22 revitalisasi stadion. Mau ditaruh di mana revitalisasi stadion itu? Kewenangan ada di pusat. Kalau hubungan tidak bagus, hubungan tidak bagus ya. Contoh, hubungannya Gibran sama Jokowi bagus nggak? Ya, kalau Gibran. Stadionnya Solo bagus nggak? Bagus. Simple. Karena ya dekat itu. Nggak mau. Yang menikmati stadion itu siapa? Masyarakat. Udah. Artinya kan simple sebenarnya kita berpikir. Sekarang Kanjuruhan, sekarang yang lagi dibangun Kanjuruhan nih. Karena habis kejadian itu langsung satu paket revitalisasi stadion dikasihkan untuk Malang. Dibangun sekarang bagus. Standarnya semua dibangun. Yang pakai Pak Jokowi. Apa warga Malang? Artinya kan begitu. Karena itulah saya bilang, kamu suka olahraga juga. Kamu gak pingin Bali punya stadion yang bagus juga? Minta nasihat Pak Prabowo. Kalau Jokowi bisa bikin 22, Prabowo 5 tahun ke depan dia juga anggap 20 juga sama. Kan ini sudah dapat. Yang lagi 20 ini mau dibawa kemana kan masih bisa minta. Kan simpel sebenarnya. Hubungan yang bagus sambil naik mobil bareng-bareng ngobrol, Pak itu program yang itu kami minta satu dong, bawa ke Bali. Artinya kalau hubungan lebih bagus, koordinasinya bukan cuma di tingkat formalitas saja, di luar formal sambil makan pun telepon bisa gitu ya berarti. Ya? Itu sangat dipahami oleh Pak Koster, sangat dipahami oleh Pak Giri. Jadi di dalam politik
aspek administrasi itu penting, hubungan pusat daerah dengan administrasi penting, tapi aspek komunikasi politik Lobby. itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting, ya lobby. bahasanya lobby lah. Bahasa gitu. ini formalnya kan komunikasi politiknya, ada penyampaian aspirasi itu nyambung, disetujui dan memang sudah dianggarkan, kan tinggal digeser. Contoh, 5.000 sekolah SMA, SMK akan direhab seluruh Indonesia. 5.000 nih. Mungkin pemerintah sudah mengatur nih. Sekian semua. Masih ada slot yang menjadi otoritas pusat untuk dia memutuskan misalnya lagi 1.000. 1.000 ini kemudian kita minta, Pak, bawa sini 50 atau bawa sini 100 untuk kita taruh ada di sini. Otomatis sekian sekolah akan dibantu kan? Karena paketnya sudah ada, sudah ditentukan. Jadi sebenarnya tidak serem-serem banget, itu biasa aja. Dan itu bisa dipahami oleh masyarakat awam kok. Kita yang cerdas melihat mana yang mau kita pilih. Dan seorang pemimpin politik itu tidak mesti harus menguasai teknis secara keseluruhan, tidak. Karena itulah pemimpin politik itu boleh dari berbagai profesi. Boleh dari berbagai profesi. Tidak mesti orang harus mengerti administrasi pemerintahan yang jadi bupati, wali kota, gubernur. Tukang kayu pun bisa jadi presiden. Tukang kayu bisa jadi presiden. Apa tukang kayu mengerti undang-undang? Dulu sekolah undang-undang kan enggak. Tapi Okay. dia punya orang yang ahli ditaruh di situ. Saya bertanya lagi, apakah kemudian seorang gubernur harus orang yang mengerti administrasi pemerintahan? Kan tidak. Tapi dia yang punya kemampuan berpikir, orang yang jujur mau melayani rakyatnya, orang yang berani memperjuangkan aspirasinya. Kan talenta itu yang kita perlukan. Dalam bahasa hukum mens rea-nya positif gitu lah. Gitu. Iya. Niat positif nggak ini? Kalau niat In good faith. niat Kalau positif. mens rea, niat jahat. Oh, niat jahat ya mens rea ya. Ini baru aku ngerti hukum ngomongin hukum. Itu. Kalau kita ngelihat mens rea berarti niat jahatnya Oh, ada niat nggak jahat. gitu. Itu Sebagai dah. latar belakang orang melakukan kriminalisasi, kriminal itu apa? Gitu. Oke. Tapi kalau ini konteksnya sederhana. Kalau kita sebagai orang warga Bali, kita lihat 5 tahun ke depan ini problem Bali apa sih? Anggaran defisit. Kedua, utang ada. Ketiga, bangunan-bangunan mercusuar ini belum mengembalikan keuntungan. Belum ada keuntungan. Wah, baru pakai bayar utang. Nah, apa bisa kemudian itu dipakai kemudian untuk kesehatan, dipakai untuk pendidikan? Tidak bisa. Berarti kita perlu cara lain untuk bisa kita dapat anggaran lebih besar dari keseluruhan kementerian yang ada. Dia tinggal ngomong presiden beri dan menterinya, masa menterinya nggak akan jalankan? Sekarang ada soal Menpera, Perumahan Rakyat, Murarsi Sirait, target 3 juta rumah untuk orang miskin dan sebagainya. Kita cari bedah rumah kan bisa diambil dari situ. Tidak lagi bedah rumah, bangunkan rumah itu. Dari 3 juta itu berapa kita bisa dapat? Kalau dia ngomong bagus. Pak DKJ sama Murarsi Sirait bisa bercanda-canda dia ngobrol. Kemudian ada Raffi Ahmad jadi utusan presiden, biasa nongkrong sama DKJ. Jadi banyak sekali keuntungan secara personalnya DKJ yang bisa berinteraksi bagus dengan yang lain. Termasuk dengan Menlunya Pak Sugiono tuh DKJ bagus sekali, temanan biasa. Artinya ketika ada masalah PMI kita di luar negeri lah sebagainya, kan gampang urusannya. Jadi daripada kita nyari gubernur ada pertemuan internasional, duduknya mojok karena nggak bisa bahasa Inggris, minder dan sebagainya, kan bahaya. Cari aja yang memang sudah berani. Soal yang lain, wah belum terbukti. Kapan anak muda dikasih kesempatan kalau ditanya belum terbukti? Anak muda itu baru dia bisa membuktikan dirinya ketika kesempatan dikasihkan. Kan bahasa di medsos kan pilih yang sudah terbukti dan teruji gitu. Terbukti apa? Defisit. Terbukti bikin utang. Kan. Jadi kita harus bukan berarti kita menjelekkan, tidak. Kita harus realistis melihat kalau mencari bilang terbukti, kapan kita bisa melihat bukti anak muda atas pekerjaannya ketika dia jabatan itu belum dia dapat. Oh, kamu belum bisa. Ya, kayak saya misalnya dulu ke Jakarta. Pertama kali kita jadi DPR ke Jakarta dan pertama kali tinggal di Jakarta. Kalau kemudian kita, kamu kan tak pernah jadi DPR, kamu jangan jadi DPR, kamu gak terbukti. Loh, kapan kita bisa membuktikan diri kalau nggak dikasih kesempatan? Ketika kesempatan itu ada kan kita langsung maksimal kerjakan di situ.
Itulah pentingnya di dalam debat maupun di sesi apapun momen-momen berbicara itu yang muda itu harus lebih jago mau menyampaikan konsep, ide, gagasannya Ya, sebenarnya. itu kalau cara berpikir itu dagang ubat dari gubernur. Makanya Anies jadi presiden gitu ya. saya bilang yang paling penting itu adalah karakter orangnya. Terus gimana cara masyarakat? Enggak. Artinya kalau kita bicara cara komunikasi kan, yang paling dilihat ketika dia berkomunikasi ada kejujuran enggak di situ, ada kesungguhan enggak di situ, ada ketulusan enggak di situ, ada keseriusan enggak di situ, kan bisa dilihat dari itu. Karena tidak semua orang yang pintar berbicara itulah orang yang sesuai dengan apa yang dia bicarakan. Betul. Win, dalam saya sebagai orang hukum, beberapa kasus penipuan itu dari orang yang pintar bicara, dari orang yang pintar bicara. Pintar berretorika. Oh iya, diyakinkan orang itu saya percaya, padahal ditipu. Oke. Ini uang saya, padahal itu uang negara, padahal itu uang rakyat. Ya. Ini kalau tidak ada saya, itu nggak bisa. Kan semua saya, padahal itu uang, bukan uangnya saya. Jadi kita harus jujur aja melihat ke depan ini kita perlu pemimpin kayak apa. Kalau menurut saya, kenapa saya bantu Degajah? Karena saya lihat satu, Bali ini 5 tahun ini dengan kondisi ekonomi yang kayak sekarang, APBD kita yang nggak sehat, APBD kita minjem duit loh untuk membayar utang defisit itu. APBD sekarang kan pinjam. Gubernur PJ gubernur kan harus pinjam uang lagi ke pusat untuk nalangi. Jadi gali lubang tutup lubang dulu hari ini. Lalu kita tawarkan kepada rakyat proyek-proyek prestisius itu dengan posisi APBD yang sedang sakit. Kan lucu. Kalau kita mau cerdas kan ngomongnya begitu. Gambarnya bagus, duitnya dari mana? Dari pusat. Dari pusat gimana orang dia hubungannya susah, beda jalur? Bukan hanya beda jalur, diketahui juga maksa Degajah untuk ngalah. Nah, itu kan tak bagus karakternya. Nah, kamu sekarang kalau jadi Pak Bowo tahu gitu. Makanya Pak Bowo tahu nggak itu? Nah, saya nggak tahu, itu kan urusan beliau kan. Kalau Pak Degajah bilang tahu katanya. Nah, itu kan urusannya di situ lah. Apalagi ada Tapi gitu. kita sebagai rakyat ini kan harus pintar-pintar. Naruh pemain yang akan memenangkan hati kita ini kan taruh pemain yang memang pas kan. Yang keinginannya mulia dan tempatnya pas. Kan itu yang harus kita cari. Makanya itulah kita cari. Oh, udah ini aja. Satu hal di Degajah itu yang saya lihat, dia mau belajar. Mau dari belajar. Terima masukan, terima ini dia terima. Tapi anak ini bukan apa ya, orang selalu distigmakan, "Woi, belok." Apanya belok? Oh, dia lagi kuliah S3 kok. Dari doktor kok di Tarumanegara. Dia pernah di Amerika kok kerja. Jadi di mana? Kalau dia memang gayanya begitu kan itu style orang. Mungkin kalau saya membaca karakter Pak Degajah itu, Pak Degajah tuh tidak cocok dengan situasi-situasi formalistik seperti dalam suasana debat. Ya karena dia orang Buktinya di milenial. podcast di sini bagus kan? Dia kan orang milenial. Di podcast kan bagus ya kan? Lebih bebas ngomong kan? Kalau urusan debat itu diskusi formal itu kayaknya yang nggak cocok ada Gajah. Yang cocok misalnya dosen ketemu dosen itu oke, keluar berbagai teori kan begitu. Tapi ketika bicara soal fakta lapangan ke lapangan kan beda. Kita cari orang yang ngerti lapangan. Makanya dia memang orang lapangan. Gitu loh. Nah, saya kira memang terlepas daripada apapun pilihan orang, kalau saya melihat ada peluang besar Bali ini menutupi segala problem anggaran APBD yang ada hari ini dengan menempatkan Degajah dari depan untuk melakukan itu akselerasi untuk cepat menyelesaikan semua. Karena kalau tidak itu kita lakukan, kita hanya fanatik buta, berat. Saya kepentingannya apa dengan Degajah? Tidak ada. Nggak ditawarkan Pak. Nanti kalau saya terpilih Pak D jadi kadis gitu ya. Jadi kedis. Boleh tanya nih, boleh nih. Win tanya lah orang pilkada yang pernah saya bantu. Tanya Anagung di Agung, periode pertama saya bantu. Saya pernah minta apa? Tanya Cok Aceh periode pertama di Gianyar. Oh, itu di Gianyar ya. Saya minta apa? Saya tim konsultannya pilkadanya beliau waktu itu. Banyak orang Ubud pasti tahu waktu zaman itu. Kita ada di situ. Nggak pernah saya minta apa. Pak Geredak periode pertama juga saya ikut. Bagi ada 2 periode saya ikut.
Tanyalah teman-teman PDI tahu waktu itu kan Bagiade dengan Argo Pinate. Saya yang punya posko pemenangan Bagiade sendiri itu saya. Saya ngatur bagaimana saya ngelawan Pak Sugokori waktu itu bertanding. Nah, dengan Pak Ray Yusril dan sebagainya. Saya pegang Pak Bagiade, saya atur semua sekedar saran. Dan saya setelah itu nggak jadi apa-apa dan pergi. Bagi saya itulah cara kita berpartisipasi aktif di bidang politik sebagai warga Bali gitu loh. Saya ingin ini desain ini bantu. Periode sebelumnya Jaya Negara juga partai kita juga ikut ngusung kok. Nggak ada masalah. Oh, yang dulu ya. Iya, jadi nggak ada masalah. Itu jadi biasa saja gitu loh. Artinya biasa saja kita melakukan itu. Jadi jangan kita berpikir bahwa karena kita ikut kemudian harus begini, enggak. Kalau kita diminta tolong kita bantu karena ini kepentingan kita juga. Anak saya juga nanti di sini. Cucu saya kalau udah cucu juga di sini. Kan kita berpikir Balinya. Kalau kita hanya berpikir fanatik buta warna, pokoknya asal warna ini harus nih, kan susah. Saya melihat simboliknya aja. Dia aja partainya warnanya putih merah, bajunya dia biru muda. Artinya dia sedang memberi pesan. Pesan yang dia sampaikan, ya kita sama semua gitu lah, kira-kira gitu. Makanya saya sudah lama nggak pakai baju biru, jadi pakai baju biru lagi. Kembali ke biru muda gitu ya. Yang saya sesalkan sih di debat itu kok tidak ada subtema kemarin itu soal masalah yang paling krusial di Bali itu misalnya macet dan sampah ini, Pak. Apakah mungkin karena undiannya tidak sesuai itu? Iya. Sebenarnya macet dan sampah itu masuk dalam kategori pembahasan kemarin. Kemarin itu ada. Cuma itu masalah itu undian aja ya. Tapi yang jelas muncul adalah di paslon 1. Penanganan sampah seperti apa? Nah, di situ kan ada disebutkan. Oke. Sampah itu akan dibentuk badan khusus penyelesaian yang menangani sampah, di mana kemudian dari sampah adalah masalah menjadi sampah adalah komoditi yang berguna untuk pupuk, untuk maggot, untuk roster, jalan apa itu kan bisa non organiknya bisa berbagai manfaat bisa dipakai, yang organiknya bisa. Nah ini mau ditangani dengan badan khusus harus selesai, jangan dipakai sebagai proyek dari dianggarkan sekian, enggak, tapi dikasih badan khusus, dikasih otoritas, selesaikan itu, ini anggaran diputar agar menjadi untung karena dia menjadi komoditi. Itu ada, tapi kan tidak diperdalam. Sama dengan macet. Macet dia kan menawarkan triple E itu kan. Jadi bagaimana enforcementnya, penegakan hukumnya, bagaimana educationnya, kesadaran masyarakatnya, dan bagaimana kemudian engineeringnya. Engineeringnya ada MRT yang dia sebutkan, tol, udah underpass, upperpass, kan dia sebutkan semua itu dengan pola itu. Jadi sebenarnya sudah dia tawarkan, tapi kan tidak diperdalam. Mestinya kan dikejar itu kan. Makanya logikanya ini visi misi program ini tanya gitu loh. Yang harusnya ditawarkan begitu. Itu baru dia fokus. Ya, ini kan enggak. Ditawarkan ini yang satu malah nggak ada visi misinya. Video. Nah, dan videonya lebih condong kalau saya melihat itu kan video penawaran kayak kontraktor. Ini loh proyek-proyek yang mana mau di ini. Masa manusianya kan tidak disentuh di situ. Bagaimana dia SDM-nya di bidang pariwisata kan tidak disentuh. Kalau masyarakat sepertinya menilai kepemimpinan itu dari proyek mercusuar, woi eranya gini, urusan-urusan wajib ini padahal masih banyak yang belum tertangani, misalnya jalan. Kalau kita sebagai manusia, apalagi Bali, sumber daya kita terbatas, maka sumber daya kita yang tertinggi yang tidak bisa dibatasi adalah sumber daya manusia. Kenapa? Kalau manusia Bali itu dicerdaskan, dia akan bisa melakukan apapun dan dimanapun. Kalau dia dicerdaskan, artinya apa? Investasinya kan harus ke sumber daya manusia. Gimana mau kita bilang investasi ke sumber daya manusia? Sekolah Bali Mandra tutup, dan ini BM orang buka, mereka kali suara, belum berkuasa, BM tutup, kan enggak benar gitu. Asramanya maksudnya ditutup ya. Iya, asrama. Polanya. Sistem berasrama untuk orang miskin itu berbeda, Win. Kenapa dia harus pola berasrama?
Karena dia itu menjadi shortcut mengejar ketertinggalan. Kalau dia tidak dibuat berasrama orang miskin itu sumber daya manusia. Ben mulai ke kampung ajak minum. Artinya dia tidak akan bisa percepatan. Betul. Karakternya sulit. Dan itu ya. kalau kita ambil yang modern misalnya Taruna Nusantara kan berasrama juga. Rata-rata lolos Akmil, Akpol karena dididik dengan negara kan harus mencetak orang-orang berkualitas begitu. Bahan baku yang bagus tapi tidak di tempat tukang ukir yang benar kan tidak jadi bagus. Betul. Karena ini kan cara pandang sebenarnya bagaimana menang. Kita banggakan kemudian Turiapada misalnya bagus. Turiapada itu kan yang di 500 miliar loh tuh duitnya. 500 miliar tuh. 500 miliar kita tanam segitu, berapa lama duit itu akan kembali untuk masyarakat, untuk kesehatannya, untuk ininya. Itu bagus. Kalau kita kebutuhan dasar sudah selesai itu bagus. Pernah Win di sana kira-kira 2 jam 3 jam berdiri di sana. Berdiri di mana? Sekitar sana. Oh, pernah. Ya. Lebihan kabut apa lebihan galang? Saya kan suka main drone, Pak. Pang 2 kena prank. Wah, jadi kalau ngerekam nih gitu. Wah, ada kabut, Ben boleh. Artinya lebihan kabut. Ben udah kabut, Ben hilang gambarnya ada gitu. Kalau di GWK kita naik ke atas itu view malam, view terus ini kelihatan terus. Karena dia tutup kabut. Kalau di sana dari 24 jam ada berapa jam bisa dilihat pemandangan. Kalau mau melihat awan dari dekat ya bisa di sana. Tapi kan substansinya bukan itu katanya untuk sinyal. Nah, kalau artinya investasi untuk kepentingan sinyal 500 miliar produktif atau tidak? Di tengah adanya era Starlink ini. Yang tidak perlu ada ini lagi cukup dengan alat kecil kan. Nah, artinya ini bukannya tidak baik, tidak. Pembangunan yang sifatnya pride, kebanggaan, prioritas itu penting. Kapan pride itu diperlukan? Ketika kebutuhan dasar itu selesai. Kalau kebutuhan dasar sudah selesai, apa kebutuhan dasar? Makan, kesehatan, pendidikan, itu kebutuhan dasar. Kalau itu sudah selesai, maka ini oke. Nah, sekarang bayangkan itu untung dibangun di Turiapada tuh di Bedugul, karena di Pegayaman itu. Bagaimana kalau itu dibangun di Tukat Mati, di Petang. Itu dibangun megah, lalu di situ ada 2 anak kakak adik bunuh diri karena kemiskinan. Kan potretnya jadi sangat ironis sekali. Artinya apa? Problem kemiskinan ini masih sangat berat di Bali karena kesenjangannya. Kalau secara makro pertumbuhan ekonomi kita bagus. Kalau secara makro bahwa ini bagus, ya. Ketika kita cari ke mikro, ini agak bahaya. Gini rasio kita mungkin memang masih 3,6. Ini oke lah di bawah 4. Tetapi miskin seperti itu sampai kemudian harus bunuh diri karena kemiskinannya ini banyak. Sehingga Bali menempati bunuh diri tertinggi di Indonesia ya, gila tertinggi. Kok bisa dan itu ya? Yang nomor 2 Jogja itu setengahnya daripada Bali. Artinya kalau saya jadi pemimpin, manusianya dulu. Kalau manusianya sudah bagus, sudah mandiri, sudah hebat, ini kita yang lain jadi nyaman. Memang nggak kelihatan secara fisik, kan nggak apa-apa. Apa yang kira-kira membuat masyarakat Bali itu cenderung lebih memilih ke sana sekarang? Apa karena tekanan hidup yang begini atau gimana ya? Karena cara pandang pendidikan. Oh, karena pendidikan ya pertama ya. Iya, pendidikan. Ben, saya jujur sedih sekali melihat Bali ini daerah internasional kan? Daerah hebat kan? Pernah nggak cek ranking SMA SMK kita di Bali ada di ranking berapa? Nggak pernah. Ada datanya itu di mana? Ada, tinggal buka di Google. Ada tuh resmi dari pemerintah. Di atas 400, di bawah 500 yang terbaik di Bali. Yang terbaik di Bali itu di atas 400, di bawah 500, yang terbaik ada 1. Dan itu bukan sekolah negeri. Maksudnya di atas 400 gimana? Rankingnya dari 1000 SMA. Dari 1000 SMA. Dari 1000 SMA yang terbaik. Ini yang 1000 SMA terbaik nih. Di Indonesia. Ranking Bali itu di atas 400, di bawah 500, itu yang terbaik di Bali.
Oh. Terbaik di Bali loh. Oke. Yang lainnya tuh udah 500 sekian, 600 sekian, 900, 800, 700 itu dia. SMA 4, SMA 1 Singaraja, itu semua SMA Bali Mandala. Pokoknya yang bagus-bagus lah. Yang terbaik di Bali ini baru segitu Rankingnya tuh di bawah 500, di atas 400. Ranking sekolah terbaik dan itu swasta, bukan negeri. Artinya itu murni karena kemampuan manajerial sekolah itu, yaitu Santo Yosef. Sementara sekolah unggulan kita SMA 1, SMA 2, SMA 4, SMA 3, atau SMA 1 Singaraja, atau di Gianyar, Tabanan, itu jauh mainnya. Sekarang pertanyaannya, masa kita kalah sama yang Purwakarta? Masa kita kalah dengan beberapa... Penyebabnya apa itu Pak ya? Penyebabnya kalahnya? Penyebabnya adalah tanggung jawab SMA, SMK, SLB itu ada di provinsi. Itu jadi penyebab? Enggak, tanggung jawabnya ada di provinsi. Jadi ketika kita ranking SMA kita kualitas pendidikannya di level itu, tanya siapa yang bertanggung jawab di provinsi, kan begitu? Siapa yang bertanggung jawab di provinsi? Gubernur. Kenapa bisa begitu? Karena perhatian ke sana sedikit. Untuk meningkatkan kualitas mereka sedikit, yang penting ya asal masuk. Fasilitas asal masuk. Jumlah SMA tambah itu bukan keberhasilan, itu kewajiban. Karena jangan jumlah penduduk, jumlah ini harus ada. Karena di undang-undang diatur. Undang-undang itu perintah, bukan prestasi. Hati-hati. Kalau kita menjalankan kewajiban kita itu bukan prestasi. Prestasi adalah kalau kita melebihi daripada kewajiban kita. Kewajiban dasar provinsi itu adalah seluruh anak-anak kita bisa diterima di SMA dan SMK. Itu kewajiban. Kita disumpah. Ada anggarannya 20% di Undang-Undang Dasar, harus kita jalankan. Nah, kalau kemudian ranking kita Bali sebagai daerah internasional, tapi ranking kita di level begitu, nggak ada 100, 200 nggak ada, di 300 pun nggak ada. Terus kita mau mengakui bahwa keberhasilan pendidikannya itu kan nggak bisa. Ini kan kita harus buka aja, bukan urusan si A, si B, enggak. Ini urusan Bali. Jangan karena kita senang, karena kita kenal, lalu pokoknya ini. Tapi dampaknya untuk anak cucu kita nih, dia diwarisi sebuah sistem yang semakin merosot, gitu loh. Makanya wajar. Lalu kita kenalkan sisi yang lain kan nggak bagus. Betul. Makanya Bali itu sumber daya manusia yang utama. Kalau sumber daya manusianya bagus, satu anak Bali dia sudah punya lokal genius bagus. Lokal genius orang Bali itu hebat. Bahan baku dia bagus. Diisi kekuatan edukasi yang benar. Ini semua, maka produksi intelektual dia itu akan banyak. Hasil karya dia itu akan pasti memberikan impact ekonomi macam-macam. Satu orang Bali. Tapi kalau satu orang Bali yang bagus ini kemudian harus bunuh diri karena kemiskinan. Dia kemudian tidak mendapatkan lingkungan belajar yang bagus, salah pergaulan dan sebagainya. Kan semakin jauh dia. Betul. Ya, ini loh. Ya. Bali itu hari ini itu yang dihadapi. Angkanya begitu. Kalau mau dibantah buka itu UTBK itu ranking UTBK kita. Artinya dari kementerian itu udah meranking kemampuan bagaimana kita anak-anak kita tuh ada di situ. Ini kan kalau kita mau peduli pendidikan ini dinaikkan. Minimal adalah 100 besar. Masa sih di 38 provinsi ini Bali nggak kebagian 100 besar? Gimana? Pulaunya pulau terbaik di dunia. Masa penghuninya untuk di Indonesia aja anak-anak SMA-nya di ranking di situ, kan kasihan kan? Makanya, waduh, gimana nasib masa depan Bali ini tergantung. Kalau kita kemudian kritik, kita kemudian agak kenceng sedikit, kita bukannya membenci orangnya, tidak. Kita mau mengajak lebih bergairah untuk serius di sini. Aku kan punya anak SMA dulu. Sekarang anak saya 3 sudah tamat, tinggal 1 kuliah. Dia pernah sekolah di Bali dan pernah sekolah di Jakarta. Kita kan bandingkan. Bagaimana pemerintah hadir memperhatikan anak kita di sekolah. Karena anak saya sekolah di 2 provinsi ini. Jujur saya akui, Jakarta itu sangat memperhatikan semua. Anak saya sekolah di SMA 78. Yang pertama dulu SMA 4, terus pindah ke SMA 78. Anak yang ketiga SMA 78 Jakarta.
Bebas ya, benar-benar bebas, Win. 1 rupiah pun tidak keluar uang. Udah, anak saya pindah dari SMA 4 ke SMA 78, SMA 4 Denpasar, pindah SMA 78 di Jakarta. Jakarta. Kan pikiran saya pasti ada uang sumbangan dan sebagainya. Bukan saya yang datang, istri saya yang datang. Menyampaikan, ini. Apa bahasa kepala sekolah? Ibu, tugas ibu adalah memastikan anak ibu bisa mengikuti pelajaran di sini dengan serius. Semuanya di sini sudah selesai ditanggung oleh pemerintah. Bahasanya begitu. Makanya anak saya hanya SMA semua di Jakarta semua. Oke. Bukan karena kita nggak pingin anak kita ada di Bali juga, karena kita rumah juga di Bali, sering ke Bali, pingin di Bali. Tapi ketika kita melihat cara bagaimana pemerintahnya hadir, pemerintah provinsinya hadir di sekolah itu, luar biasa. Internetnya kenceng semua di satu sekolah itu. Yang anak saya ya, karena ada di 78, ada di 65. Yang terakhir di Sang Timur, Kristen. Sama juga. Di anak saya yang di Sang Timur itu lagi, waduh. Kita untuk berinteraksi waktu orang tua tuh dihabisin untuk dia belajar. Belajar terus. Betul-betul ditempa anak kita untuk dia belajar dengan berbagai cara, variasi yang kekinian ya. Sehingga kita orang tua tuh hanya ngawasi aja. Luar biasa nih. Gitu loh. Nah, saya kira saya kan ingin merindukan di Bali ini anak-anak kita itu juga biar bisa begitu. Uangnya pemerintah, uangnya rakyat ini dipakai untuk anak-anak kita itu betul-betul maksimal biar mereka punya daya saing lebih. Karena kita udah punya keuntungan ini Bali. Kita udah punya keuntungan tempat, kita punya keuntungan jaringan internasional, banyak keuntungan lah kita di Bali. Kalau kita tambah anak kita berkualitas, ini akan waduh gila anak-anak kita nih. Anak-anak emas semua. Tapi kalau kemudian udahlah yang sehat tuh kopi arak kan susah. Jadi mau arak yang dulu menyehatkan kita kan bukan begitu. Dibutuhkan pemimpin yang punya jiwa kenegarawan yang tinggi berarti di Bali ini sekarang nih. Oke Pak Paso, terima kasih. Terima kasih. Nanti next kalau ada kesempatan yang undang lagi. Semoga debat kedua dan debat ketiga bisa lebih seru dan ini seru lebih... kayak menonton sepak bola. Kalau bisa gitu, cermati kontennya. Oke, masyarakat yang awam kadang-kadang kan lihat diserang-serang aja, seru. Sebagai ilustrasi begini, kita kalau menilai seorang penyanyi, itu yang mana yang penyanyi yang hebat? Menurut Erwin, dalam konteks seorang kualitatif penyanyi. Ya kalau penyanyi kan. Sekali saya yang nanya. Saya gak mengikuti dunia entertain penyanyi soalnya. Kan kadang-kadang ada suaranya pas-pasan nyanyi tapi banyak penggemarnya. Oh iya, betul. Penggemar banyak, wah seneng dia gitu loh. Karena lagunya bagus, padahal enak didengar. Walaupun isinya, kontennya tidak. Sekarang saya mau tanya, penyanyi seriosa tuh banyak nggak yang suka? Lagu-lagu klasik itu ya. Penyanyi seriosa, gitu. Sedikit sekali yang suka. Padahal kemampuan untuk menyanyi seperti itu sangat-sangat susah. Artinya kesukaan dengan kemampuan itu seringkali tidak. Kalau kita nggak telaten melihat apa sih ini. Kalau dia lomba ini, lomba itu. Tapi ini kan kita mau lihat ini mau ngapain dia mimpin gitu loh. Ke depan tuh masuk akal nggak? Tinggal dicerna kalimatnya. Mungkin intonasi berbeda, tetapi kan isinya yang harus sama. Ya. Gitu loh. Nah itu aja perbandingannya. Waktu debat Pilpres dulu kan gitu juga sama kan. Dari debat pertama Ganjar yang katanya lebih menang lah bahasanya. Debat kedua baru nih Prabowo dan gini. Prabowo dikasih nilai 11 jelek. Tapi ternyata yang ngasih malah 11%. Akhirnya di bawah itu lagi. Aduh. Oke Pak. Ya. Mudah-mudahan baik. Pilkada berjalan dengan aman dan lancar lah ini, tidak ada karena yang penting ini konteksnya kalau kita kritik itu bukan menjelekkan ya. Kalau menjelekkan itu personal, kalau kritik itu pemikiran. Siap. Ini karena masyarakat harus bisa membedakan. Oh ini nyinyir sekali kok
sentimen sekali kau benci saya. Enggak. Oke. Dunia demokrasi itu akan sehat kalau banyak orang kritis. Akan bahaya kalau orang suka menjelekkan. Kalau menjelekkan itu personal. Oh kamu tuh wajahmu gini, otakmu begini. Itu personal dia. Itu menjelekkan namanya. Tapi kalau dalam demokrasi ide gagasan itu dikritik, itu yang bagus. Karena dia akan berkualitas. Lebih tajam dia jadinya. Oke. Ya, tambahannya itu. Mudah-mudahan nih digoreng Basar lagi nih podcastnya. Dulu kan Pak Basar pusing sampai ngeladenin Basar gitu. Sampai bikin ulasan soal Basar gitu. Nah, itu penting karena kadang-kadang orang kok semua yang ngelawan Pak Basar dibilang Basar. Enggak. Saya selalu buka. Kalau akunnya fiktif, di privat, dikunci, sembunyi semua, itu kan pasti niatnya sudah nggak baik. Ya. Kalau dia ingin Facebook itu kan pertemanan. Betul. Kalau dia ingin berteman, aku kenal kamu, kamu kenal aku dong. Kita saling kenalan, beda pendapat nggak apa-apa. Kan begitu kalau berteman. Ini kan enggak. Gitu. Nah kalau yang ini kan bahaya. Dia tidak akan bertanggung jawab. Narasinya sama, satu orang punya 2 akun, 3 akun. Tulisannya sama, nama akunnya beda, keliling ke semua grup. Nah, kan kita paham lah. Oh ini orang kerja. Kerja di Basar, hati-hati sama Pak Basar loh. Nanti kalian ditelepon langsung dar gitu. Karena kita senang lacak juga. Kan kita punya teman yang bisa ngelacak. Pak, ini si ini Pak. Ini akun aslinya si ini. Dia punya ini. Oh ternyata ada timbal pedidi kan ada. Masa ya gitu-gitu biasanya orang-orang yang kerja di resmi pemerintahan atau kerja di lembaga resmi yang tidak ingin terlihat memihak atau gimana kan, bikinlah dia akun gini gitu biar bisa serang ada mau ketahuan marah yuk. Gini ya, saya mau beritahu ya, semua itu bisa dilacak. Bisa dilacak Pak ya? Teman saya gampang sekali ngelacak itu. Karena yang namanya digital itu selalu ada jejak. Jejaknya orang ini walaupun dimulai dari akun palsu, ketemu dia. Oh ini orangnya sih ini itu. Bahkan dari mana dia memposting pun bisa diketahui. Tahu kita, makanya kadang-kadang kita ketawa. Sialan, ini timpal melas saya bercanda. Ada teman akrab, bahkan kadang-kadang ada pejabat. Oh gitu. Ada pejabat dia bikin namanya. Ada ternyata isinya si ini, dia ikut marah pakai akun. Ketika suruh coba lacak, dilacak kan. Oh beli ini orangnya ngepost dari sini nih. Bahkan pernah rumah jabatan pejabat dipakai tempat nge-share hoax, itu kita tahu juga. Dari mana kamu? Kita udah lacak IP-nya ini udah dia ngerti lah. Makanya akhirnya dari situ saya suruh anak saya sekolah di teknik komputer. Yang baru lulus sekarang ini kan di ITS nih. Suruh teknik komputer tuh. Waktu kasus rektor UNUD itu anak saya yang ngelacak itu, yang saksi ahli akuntan publik yang abal-abal, yang pernah dicabut izinnya tuh, yang dipakai kejaksaan tuh. Kan saya buka di sidang itu, dan tahunya itu pas hari H. Jadi kita lagi sidang, saya lacak, saya curiga nih, ini kok pakai akuntan publik, nggak pakai BPKP, nggak pakai BPK. Ketika itu jadi saksi ahli, identitasnya saya kasih anak saya. Coba cek sama teman-temanmu, siapa ini? Kita lagi sidang, masuk WA. Pak, ini orangnya kena cabut izinnya, kena sanksi. Masa? Coba lacak lagi, dilacak sama dia. Dapatlah datanya. Pernah dicabut ini. Dapatnya dari tempat lain, bukan dari Menteri Keuangan. Padahal yang mencabut Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan yang mencabut izinnya orang tersebut setahun. Kita dapat dari tempat lain, dapat itu langsung kita konfirmasi di sidang. Kelabakan dia. Nah, artinya yang dalam posisi itu bisa kita lacak, apalagi yang masih ini kan gampang kita. Tapi kalau dia asli saya senang. Oh ya, kalau asli walaupun beda-beda lama-lama bisa guyonan kita. Ketemu pun bisa pelukan kita gitu loh. Bagi saya itu sehat. Tapi kalau Basar karena pekerjaan, nyari tambahan itu, ya udah saya pikir buka lapangan kerja. Nah ya kalau ini lihat sendiri medsos saya. Begitu saya keluar, wurio kejar-kejar. Seperti di komando semua. Saya senang ketawa-ketawa aja membuka lapangan kerja. Ya apa-apa yang gaya kan gitu. Ya itu dah. Oke, siap Pak Basar. Terima kasih Niki. Ya, ini sebenarnya sekarang masih banyak yang ingin saya bicarakan, misalnya soal Badung, ya nanti next lah. Ini ada yang menyewakan lahan pesisir katanya, gitu kan? Itu
perlu dibahas sekali soal aset tanah Bali. Kan yang ramai dulu tuh ya? Ya, artinya itu perlu dibahas khusus, Win. Oke, nanti Carikan orang mungkin dari biro aset apa yang pernah itu juga dihadirkan biar dia bercerita. Penting sekali. Itu Win, karena mungkin melibatkan banyak pihak. Kasihan rakyat Bali, dia punya aset banyak dibancakan sama 1-2 gelintir orang saja. Oh ya, cuman segelintir aja? Segelintir, sekelompok itu aja. Mafia berarti ya? Ya mereka itu aja. Kasihan. Ada 3.000-an sertifikat milik Pemprov Bali. Yang sisanya sekarang? Artinya aset itulah kemudian diatur sedemikian rupa yang menghasilkan, yang mestinya menghasilkan untuk rakyat Bali jadi menghasilkan untuk kelompok tertentu aja. Sedih kita. Gila. Itu Dan Dek Gajah misalnya kalau terpilih, saya minta sama dia, saya bantu deh, tapi tolong ini untuk rakyat Bali deh, tanah-tanah itu dimanfaatkan untuk rakyat Bali, untuk 2 hal yang paling utama, pariwisata dan pertanian. Utamakan itu pariwisata. Jadi modalnya pariwisata gini, Win. Ini ada tanah. Sekarang kepada kelompok A, jangan hanya kepada kelompok, pemerintah aja langsung kerjasama dengan investor. Kan jelas. Pemerintah tanahnya, investor pembangunannya, marketingnya, bikinkan perusahaan daerah. Ada perusahaan daerah ini yang kerjasama. Lalu apa untungnya? Kita punya hak akses di situ, maka anak-anak kita bisa kerja di situ semua. Bayangkan kalau misalnya ada 100 saja lokasi dikerjasamakan dengan investor asing, masing-masing itu bisa 200-300 anak kita. Berarti kan tinggal kali 100, 30.000 tenaga kerja kita bisa terserap dalam pengawasan pemerintah, karena pemerintah punya saham di situ. Lalu orang-orang PNS, ASN yang sudah pensiun itu, yang pintar-pintar bisa kita berdayakan di sana menjadi komisaris, jadi apa di situ kan, sehingga walaupun dia pensiun bisa kerja di situ, sehingga ini akan maju. Rakyat kita secara ekonomi ada, kita kontrol juga orang-orang asing itu. Dia investasi karena dengan pemerintah dia juga nyaman, aman saya investasi kalau dengan pemerintah kan gitu. Tapi kita juga bisa ngawasi dia biar ini investasinya benar dan pasti untung. Kenapa 30 tahun bangunan itu kan milik pemerintah. Jadi aset Bali itu jadi besar. Saya bilang sama Dek Gajah, saya bantu kamu, tapi tolong deh, ini rakyat Bali bisa dapat kerja banyak sekali kalau cara begini. Ini termasuk memproteksi anak-anak kita. Sampai saya bilang, misalnya kayak bikin bandara. Bandara itu program Pak Prabowo. Dia disuruh maju, ngamankan itu. Koster nggak setuju mungkin bandara. Tapi kemarin keceplosan mau katanya Pak Giri. Karena itu sudah ditetapkan. Artinya kan tidak konsisten. Nah kalau ini misalnya, bandara dibuat deh, kekhawatiran masyarakat Bali adalah yang kerja di sana itu bukan orang Bali. Maka jalan keluarnya adalah sekolahkan anak-anak kita, seluruh urusan bandara itu sekolahkan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Loh, bagaimana dia disuruh ngatur traffic efisiennya di atas kalau dia sekolahnya nggak pernah? Maka buka lowongan, seleksi dia yang pinter-pinter, sekolahkan di dalam negeri atau luar negeri, khusus dia soal traffic controlnya, khusus soal mesin pesawatnya, khusus soal pengaturan manajemen runway, khusus soal manajemen keuangan airport, khusus semua. Jadi semua ini disekolahkan. Anak-anak kita sembari pembangunan mereka sekolah 3 tahun, 4 tahun, rata di luar negeri bisa 3 tahun udah selesai, 2 tahun udah selesai, ada yang 4 tahun pulang dia, bandara selesai. Mereka ini yang kita terima kerja di situ. Jadi kalau kita sekarang kalah saing misalnya di Bandara Ngurah Rai dan sebagainya, karena kebagian kita ini mayoritas kalau tidak security adalah taksinya. Karena kualitas kita hanya sebatas itu. Karena pendidikan kita tidak kita siapkan ke sana. Mas saya bilang sama De, kalau dia mau bantu ini saya tulus, saya bantu kamu. Karena kita butuh orang yang mau mendengar. Kalau orang udah nggak mau dengar, mau gimana? Saya paling pintar, saya paling bisa, kan susah kita ngasih saran. Nah, dia mau, beli, itu keinginan saya juga beli. Bantu saya ini. Oke deh, siapin beasiswa, Bali Dwipa Jaya namanya. Sekolahkan mereka anak-anak kita ini, bandara selesai, anak-anak kita yang ngisi. Kenapa? Kemampuannya ada, sekolahnya lulusan itu, nggak ada alasan dong nggak menerima. Tempatnya di situ. Selesai urusan. Nanti lama-lama di Ngurah Rai juga kita minta sama. Terima dong ini. Kompetisi, tes dia.
Anak-anak kita kuat kok, pinter kok, asal disekolahkan dengan benar. Kalau asal-asal sekolah sekarang kan bahaya. Asal sekolah dengan sekolah beneran kan beda. Beda, betul. Ini harus kita isi. Nah, kalau itu terjadi, SDM kita kuat, kita ngatur semua. Ya. Jadi semua urusan airport itu ada sekolahnya di luar negeri, termasuk di sini juga ada. Jadi sekolahlah, lalu isi tempat itu. Kalau nggak sekolah, kayak PKB itu, yang membangun itu, Lola cerita banyak berapa persen Lola tuh tanya. Investor yang membangun, kontraktor yang membangun siapa, dan sebagainya itu lihat itu. Jujur kita 1,5 triliun loh duit kita tanam di situ, uangnya belum berputar untuk ke rakyat. Hari ini masih kita cicil utang dan tempat itu belum produktif. Kalau tahu produktif nanti dikasih investor itu, bukan dikasih rakyat. Lalu kita apa? Salah kalau saya kritis soal itu. Makanya kalau gitu, ayo kita duduk, kita debat. Debatnya untuk rakyat Bali. Salahkah pemikiran saya? Ini hitungannya 1,5 triliun loh duit. Kenapa? Kalau dia pintar, investor suruh menata tempat itu 1,5 triliun. Kasih dia konsesi 30 tahun atau 50 tahun atau berapa tahun. Kelola itu. Kamu investasi di sini. Kan bagus. Kita nggak keluar uang, kita dapat pajaknya. Anak-anak kita bisa kerja di situ. Ini kan kita keluarin duit 1,5 triliun. Kita sekarang bayar, rakyat bayar, sehingga kesehatan berkurang anggarannya. Nanti jual ke investor. Habis ini kita tawarkan ke investor lagi. Loh, gimana? Oke. Ini kan bukan apa-apa. Saya harus teriakkan ini gitu. Urusan orang membuli saya, biarkan. Yang penting saya sudah pernah ada jejak digital mengingatkan Bali tidak baik-baik saja dikelola cara begini, dari asetnya, dari pinjaman uangnya yang tidak produktif, dan banyak sekali. Kalau kepentingan pribadi, deal aja kita deal-dealan sama dia. Ya saya diam aja lah, tapi ini dong. Kan kita lahir bukan untuk begitu. Oke, siap. Nah itu karena dipancing dirimu tambah tema lagi. Saya tapi ini penting kalau mau diangkat tuh soal aset Bali. Kalau membayangkan kalau emang begitu, kalau Dekaja sampai menang megaburan gitu. Saya minta dia untuk berani kok. Mafia itu gimana nasibnya? Saya minta beli, saya tegak lurus beli, tajam ke atas, tajam ke bawah. Bener ya, yang itu saya suka deh. Kita tuh tidak perlu pemimpin yang pintar ngomong, karena kebanyakan penipu yang pintar ngomong, saya bilang itu. Karena korban-korban penipuan yang saya tangani itu karena bujuk rayu. Nah, saya bilang, kamu tegak lurus, kamu berani, udah APBD untuk rakyat. Ada ide begini, bagaimana SDM kita siapkan, sekolahkan, anggarkan. Anak kita sekolah biar balik lagi ke Bali. Karena budaya kita akan kuat kalau ada SDM-nya. Udah, makanya dia ada program salah satu yang terakhir itu, karena dia pernah kerja di luar negeri, dia bikin PMI yang akan keluar negeri, dia akan dibantu fasilitasi, dan kalau dia balik mau berwirausaha, dibantu izin dan kreditnya. Tujuannya apa? Orang yang sudah pernah keluar negeri, wawasannya lebih luas, pengalamannya lebih jauh. Dia balik, kalau dia mau berusaha, akan banyak membantu orang. Nah, ini kita anggap aset para PMI yang kembali ke tanah kelahirannya, ini aset yang bisa dia untuk wirausaha, dibantu. Izinnya semua difasilitasi biar dia jadi entrepreneur. Sehingga dia akan bangun desanya, bangun kecamatannya gitu. Jumlahnya cukup banyak anak-anak kita ini, pinter-pinter. Saya inspirasi ini dari mana? Itu salah satu pencipta lagu Jengah Berjuang tuh, si Made Mardika, gede. Dika, gitu. Gede ada. Made ada Mardika. Saya lihat, perhatikan itu. Anak itu selain dia hobi menyanyikan lagu dan sebagainya itu kan, kemudian dia kan membuat jualan parfum online. Rame dia. Ini inspirasi bagus ini. Dia berangkat lagi kapal pesiar, tapi di sini dia sudah membuka lapangan kerja. Dia nyari jaringan di luar negeri yang bisa menyuplai bahan baku parfum kan. Terus dia jualkan di sini. Ini kan bagus kan? Ya. Dia keluar negeri kan berarti dia mengangkat paling nggak 2-3 anak atau berapa anak untuk bekerja kan. Nah, kalau ribuan PMI kita yang kembali melakukan itu yang sama, kan membuka lapangan kerja. Sektor informal kita berkembang. Betul. Bantu ini. Itu. Ya banyak hal lah. Makanya menurut saya banyak sekali ide-ide segar ada di Dekaja.
Siap. Hanya harus ditelusuri gitu loh. Oke, siap Pak Pasak. Ya. Gara-gara Pak Pasak nih, Pak Koster nggak pernah mau datang lagi nih ke sini. Wah, ya. Cek sedang ngomong apa benar gitu. Saya sudah mengundang semua loh Pak dari PDI, nggak ada yang mau datang nih. Gimana ini nggak ngerti juga nih. Nah, kalau kita kan sebenarnya ini dalam rangka mencerahkan saja. Bisa saja pendapat saya salah. Dikritik aja, tapi kan saya nggak punya otoritas, nggak punya kewenangan. Ya. Saya hanya punya menganalisa, pengalaman dan sebagainya. Kita omongkan dengan harapan yang punya otoritas mau mengambil, dijadikan itu program, dilaksanakan itu. Yang menikmati siapa? Bukan saya. Yang anak-anak yang memenuhi syarat itu kan. Oke. Itu sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Pasak. Siap. Sebelum 2 jam nih biasanya. Seng dan kejap ya Pak Pasak. Aduh. Udah pasti rame yang rejeng nih. Siap-siap dikeroyok basar lagi. Oke Pak Pasak, thank you ya. Semoga sehat dan sukses terus. Terima kasih, kita tutup. Om Santi. Om Santi.